Dan saya Citra Wulandari. Selamat menyaksikan. Dadah. SNH adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Pontianak. Kali ini, ia memberanikan diri untuk bertemu dengan seorang konselor dan menceritakan yang ia rasakan dari beberapa tahun silam. Ia memiliki tingkat kepercayaan pada orang lain sangat rendah. Hampir beberapa tahun silam, semenjak tragedi tidak menyenangkan semasa ia duduk di bangku SMA, membuatnya sulit percaya untuk orang lain. Ia merasa tidak nyaman ketika di bangku perkuliahan dan sudah berjalan 3 semester, namun ia merasa tak memiliki teman. Sulit untuknya percaya pada teman-teman yang ia temui, dan pada akhirnya ia kesulitan dalam mengerjakan apapun. SNH akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona ini dan bertemu dengan konselor untuk menceritakan masalah dengan harapan agar ia mampu membangun kepercayaan pada orang lain kembali. Sebetulnya saya boleh pada jadi anak begitu. Kalau belum tahu, kalau anak saya juara anak bisa bekerja sebelumnya sini asli untuk permasalahannya saya boleh tahu trauma dalam pertemanan. Baik, sebelum untuk menanyakan wawancara ini, saya mau bertanya dulu Kak sedikit tentang kejadiannya. Nah, ini bagaimana kejadian bermula atau awal eksistensi? Awalnya itu seingat saya itu dari pagi hari ini SMA. Sebelum lulus SMA itu waktu awal-awal itu baik-baik saja. Namun di bulannya kelas makin ke kelas akhir timbullah masalah-masalah yang seharusnya tidak saya inginkan lah. Apa yang dapat pelaku terhadap kakak hingga kakak salah yang melakukan pelaku? Ya, kayak SMA dulu kan, sekarang juga masih ngerasain kan. Saya sendiri dia berani jalan-jalan. Bagaimana suasana atau tempat yang pas pelaku menginginkan kejadiannya masalah tersebut bukan keseharian aku tenang atau gambar ya Masa juga sih karena kalau ada kayak undangan gitu loh. Kalau misalnya yang satu komporin, yang satu tidak berkompor, akhirnya selesai saya gitu langsung. Nah, dari situlah mereka biasanya main lama ya hasilnya, main lama kalau sini tidak mungkin dia mau gitu kan. Jadi kita pada masalah ini di usia berapa kakak mengalami awal? di usia 16 awal Sudah berapa lama kejadian ini
kakak alami? Apakah ada kendala dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Kalau di dalam rumah nggak ada karena masih satu tahun ini. Tapi kalau di lingkungan kayak ya kita dari masuk kuliah ya kan kita bersosialisasi lagi. Nah itu yang tadinya biasa saja kan jadi keingat atau itu tentang masa lalu jadi nggak enak. Apakah kakak ini sering mengalami guru setelah kejadian? Nah, setelah kejadian itu pas lagi cari masalah sering dulu sampai kayak merasa kejadian gitu di dalam diri kayak asli gitu. Kakak pernah merasakan nih misalkan video itu akan dapat terulang kembali dalam benak? Sebenarnya tidak ya, karena saya percaya karena kalau semakin kita ke depan masalah itu tidak akan muncul lagi gitu. Apalagi kalau kita udah merubah seperti kita motivasi ke depannya kita tidak yang terbawa masalah itu. Ini kan bagaimana nih perasaan kakak ketika ingatan mengenai kejadian tersebut muncul kembali? Perasaannya emosi ya, emosinya itu kayak keinginan itu pasti sejalan itu emosi lagi ada dendam juga. Saya untuk apakah kakak menerima dengan kejadian jiwa yang kakak alami tadi? Udah ada lagi mau berusaha untuk depan di lingkungan seperti mana itu malah Kira-kira nggak tahu itu bisa saya juga mungkin terlepas dari masalah ini dan tidak sampai lagi. terima kasih atas wawancara ini sebelumnya video saya akan mau mengirimkan data ini untuk sesi selanjutnya itu kali. Ini sih Ibu, selamat siang. Siap. Saya mau memberikan data klien Medara ini yaitu hasil wawancara dan hasil observasinya. Klien ini mengalami masalah trauma dalam pertemanan. Begitu saya permisi Bu. Terima kasih. Iya. Saya sudah memberikan data untuk kakak dan pelanggan kedua. Saya nanti mau mengadakan data keuangan untuk sesi selanjutnya. Oke, baik. Ya Ibu, siap. Saya mau mengatakan hal yang kita pada saya ini. Silakan. Begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Oke, dengan Syakila Nanda Hafizah ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Hani Masrurina. Di sini saya sebagai konselor. Sebelum menjalankan sesi konseling ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apapun yang kakak sampaikan akan terjaga kerahasiaannya dan hanya kita berdua yang tahu. Kemudian apabila ada hal-hal yang nantinya dirasa kurang nyaman, boleh kakak sampaikan kepada saya agar saya bisa mengimbanginya. Oke, kita masuk ya. Sebelumnya dari hasil wawancara tadi, di sini kakak mengalami masalah trauma dalam pertemanan, betul? Ya, oke. Kalau saya boleh tahu, dari 0 sampai 10, berapa tingkat kepercayaan kakak terhadap teman kakak? 6. Oke. Oke. Kakak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan tenang, dengan rileks.
Boleh duduk dulu dengan tenang. Tenang. Ya, sudah? Oke. Sebenarnya saya ingin bertanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Oke. Kesibukannya sekarang apa? Sibukannya ya kuliah karena masih mahasiswa. Ya pulang pergi. Oke. Ada kesibukan lain selain kuliah? Tidak ada. Oke. Oke. Hmm, Saat ini apa yang sedang kakak rasakan? Bisa tolong kakak jelaskan? Yang sedang saya rasakan ya masih merasa cemas, masih rasa takut untuk mengenal atau mempercayai teman-teman, apalagi ini meskipun udah hampir 3 tahun berkuliah dengan teman-teman yang baru, itu kepercayaan saya masih belum sepenuhnya untuk bercerita atau menyampaikan apapun dan untuk membuat kepercayaan kepada teman sendiri. Oke. Cemas dan takut ya untuk percaya. Kalau boleh tahu cemasnya itu seperti apa? Cemasnya itu lebih tepatnya kayak overthinking karena takut kalau saya bercerita mereka membeberkan gitu, mereka menyebarkan luas kepada teman-teman yang lain, terus membuat teman-teman lain itu merasa terkejut, kaget, dan terus membenci saya. Apa yang kakak rasakan ketika perasaan seperti itu muncul? Dan saya rasakan ya sama cemas dimanapun apapun yang saya lakukan itu merasa cemas kayak waktu kuliah kayak presentasi itu jadi ikut kecemasannya muncul, jadi kayak nggak pede, jadi apa yang saya jelasin ke depan itu jadi nggak jelas gitu ya, sampai ke kuliah sih dibawanya, sampai ke pendidikan, sampai belajar. Apa yang kakak pikirkan ketika perasaan seperti itu muncul? Dan saya pikirkan untuk yang pertama sih udah pasti saya nenangkan diri dulu untuk berpikir tenang dan bisa lebih ringan lagi perasaan dan pikiran agar bisa menjalankan aktivitas yang sebelumnya terpikirkan itu muncul. Ketika kakak melakukan itu, apakah kakak merasa lebih baik? Sebenarnya agak susah ya dalam menenangkan diri itu, makanya saya selalu mencari cara gimana caranya biar bisa dengan cepat gitu responnya untuk lebih tenang, lebih ringan, lebih sabar. Upaya apa yang kakak lakukan untuk menenangkan diri? Untuk yang sekarang saya sedang mencoba dengan teknik yang seperti banyak orang bicarakan, yaitu tarik nafas, buang nafas, kemudian pejamkan mata dan pikirkan bahwa lingkungan dan duniamu ini kayak tenang, tidak ada masalah apapun gitu. Apakah sampai saat ini masih mengalami ketidakpercayaan dalam berteman? Ya, karena sangat ya susah untuk dirubahnya. Apa yang kakak lakukan untuk mengembalikan kepercayaan dalam diri? Yang saya lakukan untuk sekarang saya sudah memilih karena saya kebetulan suka membuka sosmed, saya juga harus merubah apa yang muncul ketika saya membuka sosmed itu, dengan cara saya selalu follow orang-orang yang membuat motivasi tinggi, dengan suka membicarakan tentang kepercayaan dan lain-lain yang lebih baik lagi. Apakah saat ini ada teman yang kakak percaya? Ada, ya mungkin belum percaya 100% ya. Yang penting adalah Oke, berapa orang? 1 orang. Satu orang. Apa yang membuat kakak bisa mempercayai orang ini?
karena saya merasa orang ini hampir sama gitu tentang kebiasaannya, pemikirannya, dan usahanya juga kayak merasa dia itu sama gitu dengan saya. Jadi saya merasa percaya meskipun belum 100%. Apakah orang ini adalah orang yang bisa ajak bicara mengenai apa yang pernah terjadi di masa lalu? Ya, karena udah sebetulnya juga kan saya harus merubahnya, dan saya berpikir harus bercerita gitu dan cari orang yang tepat untuk saya ceritakan. Oke, kalau saya boleh tahu, teman seperti apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup kamu? Yang saya inginkan itu teman yang seperti tidak tidak terlalu heboh, tidak membuat biasa kan kalau teman terkenal gitu atau hits gitu kan, nah dia tuh pasti nyari muka tuh kemana-mana ya. Nah yang biasa saja, terus yang bisa menyimpan amanah. Apa yang sebenarnya ingin kakak sampaikan kepada orang-orang terdekat kakak tentang perasaan yang kakak rasakan? Yang akan saya ungkapkan kepada teman-teman itu, yang pertama kan mungkin selama ini saya ingin mengeluarkan atau merubah perasaan saya, pemikiran saya, dan yang pasti akan saya ungkapkan itu masalah yang dahulu dulu gitu. Ceritakan, keluarkan semua kepada teman yang saya percaya itu untuk merasakan tubuh tuh lebih ringan, pemikiran kepala juga lebih ringan, dan terbebas dari masalah-masalah yang udah lalu itu. Oke, dari apa yang kakak sampaikan, yang kakak lakukan itu sudah baik. Yang pertama yang kakak lakukan adalah mulai memilih akun-akun di sosial media, benar? Dengan akun-akun yang memberikan positif, akun-akun yang membuat lebih percaya diri. Kemudian sekarang pun kakak sudah mulai percaya kepada teman kakak, walaupun mungkin baru 1 orang. Untuk memaksimalkan apa yang sudah kakak lakukan, maka kakak sudah baik. Di sini saya akan membersamai kakak bagaimana jika nanti setiap pagi atau setiap hari sebelum tidur, kakak bisa untuk menyampaikan kepada diri kakak bahwa sebaik-baiknya bercerita adalah kepada Allah. Sehingga kakak boleh untuk bercerita kepada teman kakak, kakak boleh mempercayai teman kakak, tapi sebelum itu mari kita coba untuk lebih bercerita dulu kepada Allah, agar ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, kita tidak terlalu kecewa, dan pun ketika kita akan bercerita kepada teman kita tahu batasan mana yang boleh kita ceritakan dan batasan mana yang tidak boleh kita ceritakan. Oke, bisa coba kakak ulangi. Sebaik-baiknya bercerita adalah kepada Allah. Ya, sebaik-baiknya cerita hanya kepada Allah. Jadi self-talk ini bisa kakak lakukan setiap hari, baik itu ketika bangun tidur ataupun sebelum tidur. Kakak coba lakukan setiap hari agar kita bisa lebih percaya, terutama kepada Allah. Oke, sekarang kita ulangi sama-sama. Kakak boleh duduk senyaman mungkin dan boleh pejamkan mata. Oke, sudah nyaman? Oke. Tarik nafas, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Oke, bisa kita mulai? Oke, ikuti ucapan saya. Sebaik-baiknya bercerita adalah kepada Allah. Sebaik-baiknya cerita adalah kepada Allah. Oke, sekali lagi. Sebaik-baiknya bercerita adalah kepada Allah. Sebaik-baiknya bercerita adalah kepada Allah. Saya dibuka matanya. Sekarang setelah mengucapkan self-talk itu, apa yang kakak rasakan? Yang saya rasakan dan yang saya pikirkan itu bahwasannya ada benarnya bahwa selama ini saya juga mungkin kurang melakukan ibadah dan meminta atau bercerita kepada pencipta saya, pencipta kita, dan
ya mungkin kurangnya di situ, dan akan saya lakukan apa yang diberi oleh ibu, akan saya coba. Setelah menjalani sesi ini, boleh saya tanya kembali, seberapa tingkat percaya kakak kepada teman kakak dari skala 0 sampai 10? 3. Oke. Oke, berakhir sudah sesi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, silahkan untuk diulang berkali-kali, karena memang satu-satunya zat yang bisa kita percayai sebelum manusia adalah kepada Allah. Semoga dengan adanya sesi ini kakak lebih bisa mengembalikan kepercayaan diri terhadap berteman, lebih ringan langkahnya, dan semoga apa yang langkah yang kakak lakukan pada konseling ini dapat bermanfaat untuk diri kakak sendiri. Oke, baik, sesi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Makasih kembali ya Bu. Sehat-sehat ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi konseling telah berakhir. Akhirnya, SNH mulai membangun kepercayaan kepada teman-temannya. Sekian video konseling dari kami. Terima kasih.